Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah kembali kita ucapkan pada pagi hari ini, karena Allah telah menghidupkan kembali kita semua ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, disadari ataupun tidak, cepat ataupun lambat, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatan dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
mulai dari ketua hingga kepada takmir kita atau imam tetap kita yang sudah mengimami salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pagi hari ini masih istiqomah. Masih apa, Bu? Masih istiqomah melaksanakan syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Walaupun kini bukan bulan puasa, inilah bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi Syawal itu Bapak Ibu bulan peningkatan. Kalau Ramadan bulan pelatihan. Bapak Ibu lah dapat ijazahnya, kuliahnya Allah di bulan suci Ramadan. Ijazahnya bila dapat hari raya Idul Fitri. Nah, ijazah itu apa gunaan gini? Di bulan Syawal sampai batamu Ramadan tahun 2026. Nah, itu ijazah lo pakai. Apa ijazahnya? Idul Fitri. Apa, Bu? Nah, itu ijazah waktu Idul Fitri. Idul itu asal katanya ada, ya'udu, idan, artinya kembali. Jadi ada, ya'udu artinya kembali. Fitrun atau fitratun artinya suci. Jadi Bapak Ibu sadonyo kembali nah, itu ijazah yang awak dapat itu. Kembali awak suci. Tapi nan kembali suci itu apa Ibu? Ada kriterianya. Nah, itu nanti kita bahas pagi kini Bapak Ibu. Kriteria satu, mulai dari awal Ramadan kemarin sampai hari nan ke-30 itu sudah ada proses mensucikan diri. Apa yang disucikan? Satu, ini firman Allah nih. Kita lihat suratnya, surat Al-A'la. Surat apa? Karena Ibu. Surat apa? Al-A'la. Ayatnya Pak Ibu, ayat 14. Ayat berapa? 14. Apa kata Allah? Qad aflaha man tazakka. Coba semua, 1, 2, 3. Qad langsung lagi, 1, 2, 3. Qad aflaha man tazakka. Ada apa kan? Nah, itu surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu apa artinya? Bu.
Alai takkan tau. Al-a'la apa artinya? Tinggi. Mulia. Pak Ibu ingin tinggi, ingin mulia atau tidak? Kalau ingin tinggi, ingin mulia mangku mandake nan maha mulia. Itu kuncinya. Kalau ingin mulia, kalau ingin tinggi, tu mandake kepada nan maha tinggi, maha Asia tu Allah. Tak mungkin awak ingin mulia tapi awak mendaki ke hal-hal yang hina, itu tak mungkin. Bertolak belakang jadi. Baik yang mulia oleh Allah SWT. Apa kata Allah? Sungguh aflaha. Aflaha itu berbahagia, beruntung. Biasanya orang bahagia dia untung atau dia rugi. Ya kok. Awak menggalek bang. Galek awak kok balabo. Bahagia tak? Tapi kalau tidak balabo, sedih kan? Itu. Jadi kalau laba untung, mangko hasilnya akan bahagia. Atau mangkonya hidup kau baik pun dan awak cari kau untung saya taruh. Bu, lah jatuh awak di tangga atau untung je baru. Ya kan? Allah karim. Balangga awak untung je baru. Untung baru balangga. Kita tahu. Foto saya nak rusak, nyonda saya nak rusak. Untuangnya mana? Ini ke untuang yang dicari, tak rugi. Malah dalam Al-Quran itu sering sekali Allah menyatakan kalimat merugi. Kalimat merugi. Termasuk apa kata Allah? Wala tufsidu fil ard. Jangan kalian membuat kerusakan. Ya kan? Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Faulaika minal khasirin, maka mereka tergolong orang-orang yang merugi. Jadi dalam hidupku baik-baik yang harus kita selalu hindari adalah kerugian. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tazakka, siapa saja yang mensucikan diri. Jadi di bulan puasa petang awak mensucikan diri. Baca awak mensucikan diri. Kita mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang tak elok. Contoh, di bulan puasa kan awak disuruh menahan tak makan tak minum. Ya bu, kan ditahan tuh, tak boleh makan, tak boleh minum. Padahal nan kadi makan tu kan punya awak mah. Kok tiba di kolak awak membalik. Ya bu, kok tiba di nasi awak nama masak, awak nama membalik. Halal atau haram? Halal kan? Tapi katiko alun wakatunya awak memakan, mangku hukumnya haram. Apa kasih itu? Setelah bulan suci Ramadan, pendidikan tadi itu wak lakukan, jangan mengambil hak orang, jangan memakan hak orang.
pulang. Bu, ini paham tau? Itu ni perhatian. Termasuk nanti di bulan suci Ramadan kita sholat tarawih malamnya. Kalau kita sholat tarawih itu sebagai bukti awak melaksanakan syariat, menguatkan akidah, keyakinan. Selama 29 malam atau 30 malam awak salat tarawih sebanyak sabaleh rakaat, atau ada dulu nan 23 witirnya. Awak kan sabaleh nak. Itu sebuah proses dari malam pertama sampai malam terakhir Bapak Ibu untuk membenahi akidah awak. Kalau akidah nak kuat Bapak Ibu, iman nak kuat, nak kata lok sampai malam dah 30 ada. Adik Bapak Ibu kuat imannya sehingga sampai malam terakhir Bapak Ibu salat tarawih. Apa kasihnya? Setelah Ramadan jangan dirusak akidah tu lain. Kini Bapak Ibu jadilah, kau mohon maaf cakap Bapak Ibu, mudah-mudahan tak terjadi dalam keluarga awak. Pakai tarian-tarian doa. Bapak Ibu jadi doa. Ketika kamu narimu piti THR tu mah, kamu pakai tarian kanan, kiri, muka, belakang, barunya terima. Nampak Bapak Ibu tahu? Banyak gini orang Islam melakukan itu. Padahal cuma Bapak Ibu cari itu. Pertama ke kanan, kedua ke kiri, habis itu ke muka, habis itu ke belakang. Apa kasih itu? Itu merusak akidah. Alun barari awak dari puasa ala rusak ala balik akidah awak. Atambala yang model-model awak. Ujungnya apa? Apa nama tu mereka? Ada nampak bu tu? Mereka ni. Bu, ada lihat tu. Itu banyak dilakukan umat Islam. Tapi mudah-mudahan awak nanti siko yakin tidak terjadi. Carilah di video-video ramai sekali. Alun barari awak mendapatkan ijazah kesucian tu Idul Fitri itu lawak kumuan balik. Ketika dia tahu berang tu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu akidah nan lawak pailoan batang, nan lawak kuean batang sampai malam ke-30 melalui solat sunnah tarawih, melalui bacaan Al-Quran yang kita baca, jangan rusak kini Pak Ibu. Membana awak, rugi awak. Kecen anak-anak awak, cucu-cucu awak. Mungkin kau mohon maaf cakap, bukan ambo menuduh nak. Mungkin ikut dek karena tak tahu. Tak tahu? Kalau tak tahu tak ada dosanya. Tapi kalau tak tahu kemudian dia tahu, maka segeralah tinggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan banyak orang ikut-ikutan saya. Tahuin hendak. Baik, inuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara isma rabbih fasalla wa dzakara isma, dan kemudian memperbanyak ingat asma Allah. Itu di akhir Ramadan
pas hari terakhir itu mulai dari waqatul maghrib itu memperbanyak takbir. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukminul iddah walitukabbirullah, dan sempurnakan Ramadanmu dulu, baru kemudian engkau mengagungkan Allah dengan memperbanyak baca takbir. Jadi Bapak Ibu, nan mendapatkan ijazah suci itu kurang nan lai puasa. Ini nak puasa rupiah. Idul Fitri lo dinyot dari mana ya? Puasa enggak ada. Itu bahasa caranya. Ada caranya. Allah ajarkan kita. Bagaimana kata Allah? Ayyaman ma'dudat. Kok iyo patangan layar tak puasa. Baik itu karena alasan yang dibenarkan atau dek madawa. Ya dulu Islam kan madawa. Ya, nak namo yang puasa no. Ini bagak surang saya. Wah bagak kecil. Wah hebat. Sangat ndak berpuasa nyo Bapak Ibu, baik itu alasan dibenarkan oleh syariat ataupun tidak dibenarkan oleh syariat, maka dia wajib mengganti. Sampai kapanpun tetap wajib. Sampai dia mati tetap harus mengganti. Jadi jangan disangka orang tak puasa itu selesai bulan puasa masuk Idul Fitri kemudian mereka lolos. Tidak, sampai ajalnya datang tetap dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hutangnya harus dibayar. Yaitu Bapak Ibu. Ibu kadang-kadang lah bangga-bangga sudang saya tak puasa bangga sudah. Kadang-kadang tak puasanya panggala kawak rokok di jalan. Apa nak cari sombongan begitu? Banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesucian yang dia dapat itu setelah dia puasa. Kalau tak puasa tak dapat. Fasallah, maka lanjutkan dengan salat. Jadi kesempurnaan kesucian kita di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, mulai dari puasanya, mulai dari malamnya salat tarawih menguatkan keyakinan, ditambah akhir Ramadan memperbanyak takbir, serta berikutnya dilanjutkan dengan salat Idul Fitri. Nah, salat Id. Ada orang tak puasa lain solat Id. Akhirnya tidak karajo. Ya kan? Puasa wajib, solat Id sunnah. Puasa enak, solat Id lain. Baik, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat Asy-Syamsu. Surat Asy-Syamsu itu apa artinya? Matahari. Matahari itu Bapak Ibu bercahaya atau kelam? Bercahaya. Artinya Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mendapatkan kemuliaan, posisi mulia, tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memancarkan cahaya. Nah, itu makanya rakaat pertama salat Id dianjurkan membaca surat Al-A'la. Surat yang kedua pada rakaat kedua salat Id dianjurkan membaca surat Asy-Syams. Itu makanya kalau ada imamnya salat itu, pesankan surat pertama, rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat keduanya surat Asy-Syams.
Baik ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, berbahagia man zakkaha, siapa yang mensucikan jiwanya. Kalau tadi di Al-A'la itu mensucikan diri, ya kan? Mensucikan diri. Tapi kalau dalam surat Asy-Syam yang disucikan itu jiwa. Jiwa itu maksudnya hati. Lihat hati, Idul Fitri itu kita kembali suci kalau hati awak lawak sucian dulu. Puasa sudah, tarawih sudah, zakatnya sudah, sholat Idul Fitrinya sudah. Tapi satu yang tak boleh terlewatkan. Apa itu? Sucikan jiwa kita. Meminta maaf dan memberi maaf. Nah, itu makanya momen yang tepat dan umum kita lakukan di Indonesia di hari raya Idul Fitri. Kita saling mengunjungi, saling silaturahim, kemudian disitulah kita berjabat tangan dan saling minta maaf dan memaafkan. Kalau Bapak Ibu cari di Makkah, tidak ada dilakukan. Sebab di Makkah itu Bapak Ibu selesai sholat Idul Fitri orang lalu. Kok lalu lo buya? Sebab malamnya batanggang. Kok malamnya batanggang, mereka bertakbir sampai pagi menjelang subuh. Beko sholat subuh, selesai sholat subuh, siap-siap sholat Idul Fitri, selesai sholat Idul Fitri, lolo. Lihat ibu dong. Aja di pasamuan di sinan. Kuat dulu orang mengecil. Tak ada saling memaafkan di hari raya Idul Fitri. Bid'ah. Baku bid'ah di Makkah tak ada. Itu juga di Makkah tak ada. Ya bu. Jadi konsep awak di Indonesia kok berbeda jadi sinan. Ada awak di Indonesia, berbeda di sini. Semua bongkok pergi di Indonesia, Roma. Boleh di Sumatera Barat. Ada saudara awak dari rantau pulang kampung. Bila bolehnya akan minta maaf, dia memaafkan kalau tidak kini. Tidak boleh. Kini kalau kesempatannya pulang kampung. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syariatnya kita mensucikan jiwa kita. Kalau alun awak sucikan jiwa awak Pak Ibu, maka alun masuk kategori fitrah, kembali kepada kesucian. Mulai dari kita sebagai orang tua kepada anak, atau sebaliknya anak kepada orang tua. Yang kedua mulai dari suami ke istri, istri ke suami. Habis itu lanjutlah bencana awak. Habis itu tetangga awak, kanan, kiri, muka, belakang rumah. Kok kasihan hati awak? Sebab kalau hati awak tak berasih Bapak Ibu, mangko ibu awak pun tak tenang. Cukulah kalau hati tak berhasil, tak pernah tenang awak dulu. Sebab Allah mengatakan Ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Sudah apa? Al-Baqarah ayat berapa? Nampak tamu tadi sudah apa?
Al-A'la ayat 14. Yang kedua Asy-Syam ayat berapa? 9. Yang ketiga baru Al-Baqarah 109. Apa ucapan Allah? Fa'fu mangko maafkanlah, maafkan, wasfahu dan lapangkanlah hati kalian, hatta ya'ti Allahu bi amri, hingga datang ke dalam diri kalian ketenangan jiwa. Jadi Bapak Ibu, kalau awaklah minta maaf ke orang, kau contoh ambo je Pak Ji. Pak Ji saya izin Pak Ji nama Pak Ji. Yo. Pak Anas. Ambo minta maaf ke Pak Haji Anas. Bu. Lego. Kan minta maaf tuh. Kalimat pertama tadi Pak Pu kan minta maaf, gitu, maafkanlah. Kemudian kalimat yang kedua tadi apa kata Allah? Waspahu, lapangkan hati kalian. Berarti yang menerima maaf lah itu. Kalau orang meminta maaf, itulah kajale, itu lapang hatinya. Yang kedua itu tadi, waspahu, lapangkan hati kalian. Ini isyarat untuk orang yang kita minta maaf tadi. Mau tak dia memaafkan? Pak Haji, kalau Pak Haji mau memaafkan ambo, berarti masuk kategori waspahu, hati beliau lapang. Sebab Bapak Ibu, adu-aduan sampai hati Bapak Ibu. Nak amu ni memaafkan awak. Ada tak Bu? Kalau macam ni bahasa yang dua kata tadi, kalau ada misalnya di antara awak nanda amu memaafkan padahal inyolah minta maaf, maka cari berikutnya hatta ya'tiyallahu bi amri, nan kata nang jiwanya orang nan meminta maaf dan orang nan tidak memaafkan, pasti jiwanya tak akan tenang. Itu makanya kalau ingin sama-sama tenang awak, saling memaafkan. Jangan salah satu senang tenang jiwanya. Sebab kalau ada musuh Pak Ibu, jangan kapai kabar alik. Keluar rumah saya kadang-kadang ragu wak. Ni kapai ke kandai buku masuk buku sian juga. Tak mau, kan tak tenang jiwa tu dah. Apalagi kapai baralik buku. Kapai baralik sini lain dah kamu sebut sian juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, syarat dari kesucian kita itu mampu sempurnakan dengan saling meminta maaf dan memberi maaf. Yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan hal ini. InsyaAllah Bapak Ibu semua menjadi hamba Allah yang benar-benar suci di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berikutnya ini, mari kita isi lembaran baru kita sampai nanti Ramadan tahun 2026. Demikian saja Bapak Ibu nan dapat amba sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham, kemudian bisa kita amalkan. Kita sempurnakan kajian kita raih berkah dari majelis ilmu kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.